teman-teman semuanya, jadi di episode 3 Nyetrit kali ini, aku dan Mas Dimas akan mengangkat tema komposisi foto frame in frame. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, frame in frame adalah sebuah komposisi foto yang secara khusus mencari objek yang bisa dijadikan frame untuk mengelilingi point of interest dari foto yang kita ambil. Nah, lokasi yang aku dan Mas Dimas pilih kali ini adalah Pasar Badung. Untuk selanjutnya, komposisi foto frame in frame ini akan kami terangkan di dalam video. Oke teman-teman semuanya, jadi ini adalah foto pertamaku. Nah, mengapa foto ini bisa disebut sebagai komposisi frame in frame? Karena bagian belakang dari mobil ini bisa dijadikan sebagai frame untuk POI-nya. Setelah aku mendapatkan foto yang pertama tadi, aku pun masuk ke dalam pasarnya. Ternyata ada elevator di pasarnya. Dan jika teman-teman bisa melihat, di ujung elevator ini ada bagian yang bisa digunakan sebagai frame. Ini adalah bagian frame yang aku maksud. Hal yang paling seru dalam street fotografi ini menurutku adalah interaksi dengan orang-orang di sekitar. Dan kebetulan banget mbak ini punya cermin. Dan aku manfaatkan saja cerminnya sebagai frame. Salah satu tips dalam mencari foto komposisi frame in frame ini, kalian bisa mencari elemen seperti jendela, pintu, koridor, pilar gedung, ataupun kaca cermin untuk dijadikan frame yang membingkai point of interest-nya. Oh ya teman-teman semuanya, untuk komposisi foto frame in frame ini tidak harus menggunakan bingkai yang solid loh. Bayangan juga bisa digunakan sebagai frame-nya. Jika dibandingkan dengan foto yang tadi, foto ini sangatlah jelas kelihatan frame-nya. Aku bisa melihat objek yang bisa aku gunakan sebagai frame yang akan membingkai point of interest-nya. Sayangnya, aku motret dari jarak yang cukup jauh. Dan di dalam foto ini pasti akan perlu cropping yang parah banget. Setelah keliling-keliling di dalam pasar, aku pun memutuskan untuk berjalan keluar pasar. Dan ternyata ada satu objek yang bagus banget untuk dijadikan frame. Aku hanya harus nunggu angle yang tepat untuk point of interest-nya. Setelah aku mendapatkan foto tersebut, aku kembali melanjutkan perjalanan keliling pasar. Ternyata ada objek yang sangat bagus juga untuk dijadikan frame. Aku hanya harus menunggu dua wanita ini masuk ke dalam gate parkiran tersebut. Jadi aku bisa gunakan gate tersebut sebagai frame-nya. Kalau teman-teman bisa melihat, gate ini bisa dijadikan sebagai frame. Dan gambar ini menjadi semakin menarik karena ada tanda panah dari bawah dan ada tanda panah dari atas yang langsung menuju kepada point of interest-nya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa menggunakan apapun sebagai frame-nya. Maka dari itu, aku menggunakan pintu dari plastik ini sebagai frame dari ibu-ibu yang ada di tengah tersebut. Nah, untuk foto yang satu ini, aku ingin Mas Dimas sebagai point of interest-nya. Dan aku akan menggunakan tembok dari ujung lorong ini sebagai frame untuk Mas Dimas. Yang lebih menarik dari foto ini juga adalah foto ini tidak hanya memiliki komposisi frame in frame, tapi juga memiliki komposisi leading line. Aku sebenarnya sudah menunggu di depan lift untuk mendapatkan point of interest dan menggunakan liftnya sebagai frame. Tapi ternyata memang susah karena terlalu ramai. Tapi memang namanya jodoh nggak kemana. Tiba-tiba saja dari arah tangga datang orang. Jadi aku juga bisa gunakan bagian samping dari lift ini sebagai frame dari point of interestku. Nah, ini adalah foto terakhir dari aku teman-teman. Aku akan menggunakan bagian jendela dari mobil ini sebagai frame-nya. Dan bapak ini sebagai point of interest yang ada di dalam frame tersebut. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja bagian dari aku. Sekarang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Pagi semuanya, semoga sehat selalu. Langsung aja frame pertama dari aku. Karena aku lihat garis-garis yang membentuk frame di sini, aku langsung tertarik dan langsung datang dan langsung aku snap aja. Foto kedua spontan banget. Awalnya nyari objek di atas, tapi tiba-tiba ada yang jalan di bawah dan ya frame-nya dapat. Di sini aku lihat banyak potensi, banyak garis dan aku pengen manfaatin. Pas banget ada ibu-ibu yang lagi nelpon. Jadi aku langsung ambil aja. Oke. Dan ya dapat komposisi frame in frame. Berikutnya aku lihat garis unik yang berpotensi untuk menjadi frame dan aku langsung nunggu objek dan aku ambil.
Berikutnya ada garis menarik dari bayangan dari jendela yang ngebentuk frame dan langsung aku ambil. Di sini aku langsung manggil Kama karena komposisi ini lagi-lagi unik buat aku. Lagi-lagi aku minta bantuan Kama karena kondisi pasarnya udah mulai sepi banget. Jadi aku cobain komposisi ini, dibantuin Kama. Berikutnya aku lihat garis putih yang bentuk frame, jadi aku nunggu objek untuk mengisi frame. Oke teman-teman, mungkin itu dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari kita tentang video kita yang baru. Sampai jumpa di nyetrit berikutnya.